Saya curiga ini PLN jangan-jangan punya target ya kan. Misalkan di satu provinsi ini PLN kalian harus tahun ini bulan ini harus dapat anggaran sekian lah katakan. Nah, mulailah dia main tembak aja tuh pelanggan. Di lain pihak, PLN tidak bisa menekan masyarakat harus membayar sesuai dengan. Saya kira itu jolim. Ya. Saya tegaskan kembali, tidak ada subsidi silang terkait pemberian stimulus COVID. Oke, terima kasih para narasumber yang sudah hadir di studio podcast Kupas Tuntas hari ini. Ada Ketua YLKI Provinsi Lampung, Bang Subadriani Mursalin. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Mas Budi Yuhanda. Apa kabar, Mas Budi? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya. Kemudian kita juga kehadiran juga dari pihak PLN UP3 Tanjung Karang, Manajer Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan, Pak Muklas Riyadoh. Siap. Oke, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, di masa pandemi COVID ini, pemerintah memberikan kelonggaran dengan masyarakat kita untuk yang pelanggan konsumsi rumah tangga yang daya 450 sampai 900. Yang 450 kalau tidak salah itu sekitar 24 juta pelanggan disubsidi, digratiskan oleh pemerintah. Kemudian yang 900 kalau tidak salah itu sekitar 7,2 juta. Begitu ya? Kalau salah dikoreksi ya. Siap. Kalau tidak salah sekitar 7,2 juta pelanggan yang diberikan subsidi oleh pemerintah sekitar 50%. Tapi kemudian kan kita lihat di media-media sosial, hari ini banyak sekali keluhan dari masyarakat yang mereka pembayaran listriknya itu naik gitu. Naik. Kemudian ada asumsi kalau ada subsidi silang, pemerintah memberikan subsidi yang 450 dan 900, tapi kemudian yang daya di atas itu mereka pembayaran listriknya naik. Apakah memang seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Muklas, silakan. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi bisa saya sampaikan seperti ini ya, bahwa tidak ada subsidi silang untuk 4,5 900 dengan daya di atasnya, karena untuk kenaikan tagihan listrik itu murni karena pemakaian pelanggan. Karena dari itu 2017 tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik. Jadi sebenarnya yang terjadi pada bulan Februari, Maret untuk mendukung pencegahan COVID-19, maka PLN menerapkan kebijakan physical distancing atau social distancing, di mana hal itu kebijakannya berupa pencatatan meter mandiri yang bisa dikirim calon pelanggan melalui WA. Jadi kalau pelanggan tidak mengirimkan setan baca meternya, maka perhitungan rekening menggunakan rata-rata 3 bulan, yaitu Desember, Januari, November, Desember, Januari. Hal itu maka di bulan Mei dilakukan pembacaan meter sebesar 80% kurang lebih. Hal itu menyebabkan kenaikan tagihan listrik. Mungkin itu yang terkait subsidi silang. Dari di sini saya tegaskan kembali, tidak ada subsidi silang terkait pemberian stimulus COVID. Oke, terima kasih Pak Muklas. Jadi dari penjelasan Pak Muklas itu tadi, tidak ada kenaikan listrik, yang ada kenaikan konsumsi listrik, gitu kan poinnya? Ya. Siap. Nah, ini Pak Budi ini kan sebagai wakil rakyat, pasti banyak juga mungkin keluhan dari masyarakat tentang seperti tadi saya sampaikan di media sosial, banyak sekali narasi-narasi soal masalah kenaikan listrik ini dari konstituen, dari masyarakat.
wakil rakyat sebagai representasi daripada masyarakat kita, mungkin ada keluhan-keluhan yang disampaikan dengan wakil rakyat seperti apa, Pak Budi? Silakan. Baik, terima kasih. Yang pasti begini Bang, saya mencoba memposisikan saya sebagai wakil rakyat ya. Saya ingin mencoba mengungkapkan fakta di lapangan. Jadi kalau kita bicara tentang kenaikan listrik, saya tidak menemukan satu alasan yang kuat kalau PLN itu punya dasar dia menaikkan tarif listrik. Dia tidak punya sistem yang baik. Coba bayangkan, ada pemakaian KWH seperti kata tadi Pak Muklas tadi. Dalam waktu bulan sekian, bulan 1, 2, 3 mirip. Tiba-tiba bulan kesini ini beda. Sementara pemakaian sama. Pemakaian di rumahnya sama. Tidak ada yang beda. Bahkan kadang-kadang bisa berkurang. Tiba-tiba pada bulan yang sekian, dia tiba-tiba tagihannya naik. Begitu diadukan, alasannya banyak sekali. Karena KWH-nya naiklah inilah begini. Kan tidak, sebenarnya pemakaian sama. Oleh karenanya ini PLN ya nggak jelas. Sementara kalau kita bicara peraturan, regulasi, loh hak konsumen dilindungi loh Pak. Kalau bicara undang-undang pelindungan konsumen, konsumen harus mendapatkan pelayanan yang balik, mendapatkan harga wajar. Kemudian kalau bicara Undang-Undang 30 2009, PLN wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Kemudian di poin pasal 29-nya, memberikan pelayanan dengan harga yang wajar. Nah ini poin ketiga, pasal 29 30 29, harga yang wajar. Tiba-tiba PLN menaikkan dengan ya nggak tahu. Karena ini yang bisa melihat sistem mereka hanya mereka sendiri. Konsumen tidak bisa mengecek audit. Dengan penjelasan yang seperti Pak Mukas tadi ya tidak cukup memuaskan konsumen. Nah ini tidak hanya terjadi di saat pandemi ini saja. Ini bertahun-tahun selalu seperti ini. Konsumen selalu dirugikan, ya kan? Saya curiga ini PLN jangan-jangan punya target, ya kan? Misalkan di satu provinsi ini PLN kalian harus tahun ini bulan ini harus dapat anggaran sekian lah katakan. Nah, mulailah dia main tembak aja tuh pelanggan si A, si B, ya kan? Harganya naik sebulan sekian. Loh, contoh supaya pemakaian pribadi misalnya di rumah saya, tiba-tiba bulan ini sekian, bulan berikutnya beda jomplang. Biasanya kalau sudah naik, bulan besoknya turun. Nah, terus dia ini standar dia menentukan bulan ini sekian itu apa? Nggak ada yang bisa. Apalagi kalau Pak, ini Pak orang ada petugas yang moto-moto tuh ya. Biasanya kalau sudah dipotong, itu bulan depannya pasti naik tagihan. Itu mau diapain sebenarnya hasil potong itu? Cara penghitungan KWH itu hanya mereka yang tahu. Bagaimana kita ini pihak luar mengaudit, ya kan? Ini baru bicara tentang tarif, belum perencanaan yang lain. Nah ini banyak masalah, makanya PLN harus menjelaskan ini, ya kan? Kalau tidak bisa dijelaskan ya nggak ada salahnya juga kita sebut PLN ini maling uang rakyat. Loh kita dibohongi ya PLN, ya kan? Oke, nanti kita tanya Pak Budi. Nah, tadi kan sudah disampaikan sama Pak Muklas, tarif tidak naik. Iya. Yang naik adalah pemakaian. Pertanyaannya kemudian, seumpama kayak Pak Budi di masa pandemi ini, naik nggak tagihan listriknya? Ada yang naik Pak, ada yang turun. Iya. Kemudian banyak nggak pengaduan dari masyarakat? Banyak Pak, banyak sekali. Oke, Sama. nanti kita akan tanyakan dengan pihak PLN untuk memberikan klarifikasi untuk menjawab itu. Kemudian saya ke Bang Yani nih. Dari YLKI, ini kan PLN ini badan usaha milik negara. Namanya badan usaha milik negara, berarti sumber pendanaannya juga menggunakan uang negara. Kemudian yang orientasinya bukan hanya profit gitu, tapi juga terhadap pelayanan publik. Nah, kalau Bang Yani melihat selama ini pelayanan PLN ini terhadap konsumen, tadi dibilang sama Pak Budi, konsumen juga dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen. Nah, pelayanan terhadap publik ya konsumen listrik, Bang Yani melihat seperti apa? Terima kasih. Persoalan pelayanan prestasi dari PLN ini memang belum bisa seperti yang pengen disampaikan Pak Budi, memberikan kepuasan bagi pelanggan. Ada hal-hal biar kesalahan pencatatan meter, kemudian sistem pengaduan yang tidak terakomodir
dengan baik. Banyak keluhan-keluhan dari pelanggan menyampaikan keluhan by kanal-kanal, by channel komunikasi itu tidak terlayani secara baik. Ini persoalan. Dalam kasus tagihan yang melonjak, ada yang turun, ada yang naik, dan kemudian banyak masyarakat pelanggan menganggap bahwa kenaikan ini tidak rasional. Oleh karena saya melihat PLN harus sadar perikatan pelanggan dengan PLN itu dalam 1338 BW itu ada ajas fakta san de fer, artinya mengikat. Ada hak dan kewajiban di sana. Ada ajas itikat baik. Itu harus disadari. Dan ajas keadilan. Andaikan pandemik COVID-19 ini dianggap kejadian luar biasa, dalam keperdataan adalah merupakan force majeure, kita bisa pahami. Adanya PSBB, ada keterbatasan untuk melakukan upaya-upaya prestasi yang harus kewajiban dari PLN untuk mencatatkan meter, meskipun pencatatan meternya tenaganya adalah outsourcing pihak ketiga, bukan PLN. Kita pahami itu. Hanya saja dalam melakukan penghitungan tagihan rekening listrik ini tidak serta-merta keinginan PLN. Dasarnya apa? Sampai kenaikan 200%, 300%. Mestinya kalau kita melihat ajas perikatan dengan ajas keadilan, dia harus hitung, dia ambil rata-rata tagihan terakhir. Lihat, tagihan terakhir pelanggan ini misalkan 800. Tagih di 800 itu. Turun naik itu saya kira tidak begitu jauh. Kalau tidak ingin diasumsikan oleh masyarakat bahwa ini ada kenaikan tarif, ada kenaikan tarif listrik. Padahal tidak. Kenaikan tagihan, bukan tarif, tagihan. Oleh karena itu, kita berpegang kepada ajas mengikat keadilan dan itikat baik. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang keberatan, Bang Siotang, ditagih biasa tagihan itu 600, ditagih 1,5 juta, 2 juta. Karena kemampuan ekonomi tidak memadai, maka minta keringanan. Minta itu udah jangan dipaksa, harus beli, dan kemudian PLN melakukan haknya untuk mencabut. Itu tidak adil. YLKI akan bergerak. Karena ini ada kejadian luar biasa, maka diakomodir keluhan masyarakat ini. Kok sampai dengan 2 juta, sampai 3 juta. Oke, kita verifikasi, kita identifikasi, dan kemudian kita justifikasi. Kita menyadari YLKI memaklumi bahwa ada biaya operasional dari PLN untuk membiayai jalannya pelayanan PLN, tapi itu bisa dikompensasikan dengan ini adalah kejadian bencana nasional di bidang kesehatan. Maka oleh karena bersabar dulu lah, beritikat baiklah pada masyarakat. Bagaimana Bu? Bagaimana Pak? 1,5. Oke Pak, kita akan verifikasi, kalau bisa nanti bayarkan secara cicilan. Jangan, oh iya nanti bayar dulu sekarang, kemudian nanti kita akan kembalikan kelebihan tagih. Itu tidak adil. Di sini itikat baiknya. Faktanya tidak adil, Pak. Saya kira ini yang akan kita telusuri. YLKI akan menelusuri ini dalam konteks keperdataan. Apabila dia sudah melakukan upaya menghindar dari tanggung jawab itikat baik dan keadilan tadi, maka masuk one prestasi. Tidak melakukan prestasi dalam perjanjian itu dengan perbuatan melawan hukum. Masuk dalam unsur pidana. Dan oke, kemudian, kita bisa gugat itu. Bang Sumadrayani, sampai hari ini ada berapa banyak pengaduan yang masuk dengan YLKI? Kalau pengaduannya poinnya apa saja? Ya itu, kebanyakan untuk 2 bulan belakangan Pak PLN. Siap. Itu adalah kalau mundur, kalau turun memang masyarakat ini budaya lah, manusiawi lah. Kalau turun, di awal turun dia 200, diem, begitu naik dari 200 ke teriak.
Ini kasuistis, dan kemudian yang prinsipnya yang disampaikan oleh masyarakat itu bahwa lonjakan tagihan ya Pak. Siap. Tapi ada sebagian masyarakat ketidaktahuan ini berimbas kepada pemerintah dan DPR RI yang mencoba seakan-akan ada kenaikan tarif. Hati-hati Pak, ada kenaikan tarif listrik akibat tagihan listriknya naik. Saya sudah jelaskan kepada masyarakat, tidak ada kebijakan pemerintah dalam rangka menaikkan tarif listrik. Kalau tagihan listrik ini bisa disebabkan oleh kesalahan pencatatan meter, kesalahan penghitungan, atau memang ada penggunaan KWH di pelanggan yang berlebihan. Itu saja, tidak sulit untuk menelusuri persoalan kenaikan tagihan tarif listrik ini, Bang. Jadi itu mungkin Pak Muklas bisa dijelaskan mungkin beberapa hal tadi yang disampaikan. Siap. Jadi gini, terima kasih Pak Yani atas YLKI. Jadi termasuk tadi disampaikan bahwa ada beberapa poin yang saya catat ya. Yang pertama, keluhan belum terlayani dengan baik. Ya, saya pribadi saya akui bahwa keluhan PLN masih dalam proses peningkatan pelayanan. Jadi selain aspek di call center 123 termasuk pelayanan keluhan itu, kami beberapa bulan ini menyediakan duty manager. Harapannya apa? Kami dapat merespon keluhan masyarakat dengan lebih cepat dan lebih baik. Nomor duty manager nanti bisa kami share ini. Pak, izin. Siap. Jadi kendala itu petugas di lapangannya, ya kan? Kalau masalah telepon call center, dilayani 24 jam dilayani. Begitu yang turun ke lapangan ini yang Saya kira gini Pak Budi. Dalam konteks pandemik, kejadian luar biasa, dan kemudian pemerintah menetapkannya adalah bencana nasional di bidang kesehatan, kemudian muncullah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan melarang masyarakat untuk keluar, kemudian muncullah peraturan bahwa bekerja dari rumah. tapi ini bukan sebelum ini aja Pak. Iya, Di luar pandemi pun. Ini dalam konteks pandemik dulu, karena masyarakat pelanggan ini banyak mengadukan soal kenaikan tagihan ini adalah di bulan. Ya, memang dan yang ini lebih diakui masif di masa Covid ini. Gitu. Ya, ini diakui bahwa ada prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh PLN, kewajiban untuk mencatat meter. Dan kemudian secara sepihak PLN memberlakukan peraturan, memberlakukan himbauan kepada masyarakat pelanggan untuk mencatat mandiri. Ya. Hanya saja saya melihat upaya untuk menyampaikan sosialisasi tentang Nggak sampai. mencatat pada mandiri ini tidak masif dan tidak memiliki kanal yang luas sehingga bisa sampai kepada pelanggan. Atau ada sistem komunikasi yang bisa dilakukan oleh tim gugus tugas. Itu kan setiap menit, setiap detik, setiap pemilik nomor handphone itu bisa sampai. Atau Telkom, atau pedagang-pedagang online lainnya bisa memberikan informasi. Oleh karena itu, di lain pihak PLN tidak bisa menekan masyarakat harus membayar sesuai dengan. Saya kira itu jolim. Ya. Harus betul-betul disesuaikan. Misalkan tagihannya 1 juta naik pada 2 juta, kita verifikasi berapa, dan terimalah tagihan itu dulu 1 juta itu dengan sistem. Saya kira dengan sistem komputerisasi dan sebagainya, saya nggak ngerti itu kan bisa dikendalikan oleh manajemen di PLN. Jangan ini kan berdasarkan sistem kemudian harus bayar, ini nangis ini masyarakat kita ini. Karena memang kondisi ekonominya, Pak. Saya kira poinnya itu, PLN sudah memiliki himbauan, anjuran dengan terkait PSBB untuk masyarakat mencatat KWH-nya secara mandiri. Ini tidak nyampe. Kemudian di pihak PLN memutuskan untuk menghitung, ini tidak ada dasar penghitungan. YLKI mengusulkan tagihan terakhir di bulan terakhir, dan kemudian dalam memenuhi kewajiban, betul kita diatur keseimbangan hak dan kewajiban dalam konsumen membayar kewajiban pembayaran, tidak bisa dipaksa karena ada persoalan yang luar biasa, Pak. Bang. Karena ada pandemik dan kemudian tagihan terlalu
tinggi. Saya kira harus ditengahi ini. Itulah dalam BW 1338 itikat baik dan keadilan. Itu saja poinnya, tidak sulit. Saya sampaikan gini, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita sudah menyiapkan posko-posko pengaduan termasuk WA Duty Manager tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara pemakaian kita menggunakan rata-rata Bang. Jadi persis seperti saran Bang Yani tadi di YLKI, kita menggunakan rata-rata pemakaian. Di bulan Mei, karena sudah ada istilah new normal Bang ya, teman-teman petugas baca meter sudah melakukan baca meter, mengunjungi rumah-rumah pelanggan. Apabila terjadi kenaikan atau lonjakan tagihan listrik lebih besar 20% dari tagihan rata-ratanya, maka kita sudah menyiapkan solusi. Solusinya seperti yang disampaikan Bang Yani tadi. Kita akan melakukan cicil. Cicil itu bisa dilakukan selama 3 bulan ke depan. Saya ambil contoh gini, misal tagihannya 100, terus ternyata di rekening Juni tagihan melonjak menjadi 200, itu yang dibebankan di bulan Juni, rekening Juni itu hanya dibayar sebesar 140 Bang. Jadi yang 60 ribunya itu dicicil selama 3 bulan, itu yang sudah disiapkan. Mas, oleh saya kira ini harus dijustifikasi benar bahwa tagihan 200.000 yang ya, kita contohkan tadi 200. Mas contohkan itu 200.000 itu adalah fakta real penggunaan pelanggan KWH di pelanggan itu secara real yang ada memang dari pemakaian bulan April misalnya ke bulan Mei itu betul-betul real ada di stand meter yang terpakai. Ya, itu yang real. Nah, itu harus disesuaikan dulu. Iya. Kalau terjadi misal ada ternyata di KWH di rumah, pelanggan bisa ngecek kok itu ternyata setannya kelebihan atau terjadi kesalahan baca meter tadi, itu di posko pengaduan itu bisa dilakukan penyesuaian, baru dilakukan pembayaran. Kita sesuaikan dulu. Jadi tidak semerta-merta PLN itu misal ada lonjakan tagihan 200.000 harus dibayar 200.000. Enggak. Jadi kalau itu sudah diverifikasi kedua belah pihak real KWH-nya angkanya segitu Bang, lonjakan tadi dicicil. Kalau memang tidak sesuai dengan angka stand meter yang di rumah-rumah pelanggan, itu bisa disesuaikan, baru dilakukan pembayaran. Jadi kita juga terima kasih tadi Bang Yani menyatakan bahwa ada asas keadilan dan beretikat baik. Kami secara ke depan terus melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan. Seperti itu. Jadi emang seperti yang saya flashback tadi ke belakang bahwa dengan mendukung physical distancing, social distancing, bulan Februari, Maret, April itu tidak dilakukan pembacaan meter. Itu keputusan PLN pusat dan ini tidak hanya di Lampung, sudah nasional, kebijakan nasional. Di bulan Mei kita melakukan pembacaan meter hanya di hari Lebaran, hari pertama dan kedua Bang yang tidak ada. Bang Seotang, saya kira YLKI bisa memaklumi kondisi darurat ini dengan pola-pola himbauan pemerintah melalui PSBB, social distancing, physical distancing. Pada persoalan tarif listrik, penghitungan, okelah tidak dihitung, tidak dilihat, tidak diperiksa KWH meter. Tapi PLN itu harus melihat kecermatan dalam penghitungan jarak jauh. Itu adalah dengan rata-rata atau tagihan terakhir. Kemudian ini fakta di lapangan, Pak. Tidak kita bicara di atas meja ini. Fakta di lapangan banyak sekali keluhan yang disampaikan oleh pelanggan kepada manajemen PLN ketika untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan itu secara langsung karena ada lonjakan tagihan. Ini juga harus menjadi perhatian manajer di tingkat manajer bahwa pelayan-pelayan di bawah itu harus punya berempati lah. Masyarakat ini dalam kondisi ekonomi dan ketidakmampuan dari membayar, minta skema tagihan ini dicoba diverifikasi dan kemudian apakah benar dan kemudian bagaimana membayarnya itu betul-betul fakta di lapangan mereka merasa
dilayani, ada perhatian khusus, perhatiin gitu. Jangan Mas di sini ngomong ya oke begini, tapi masyarakat menganggap terlalu bertele-tele dan kemudian pola penanganan pelayanan. Faktanya seperti itu, Pak. Nah, itu. Kalau teori betul semua. Betul. Tapi kalau di lapangan ini masyarakat coba ditanya, siapa yang nggak menjerit sekarang ini kan gitu. Betul. Ya kan? Belum lagi kita bicara peraturan Menteri SDM, Pak, tentang kompensasi. Betul. Yang pada pemadaman 1 sampai 2 jam, 3 itu ada hitungannya. Nah, itu bagaimana? Tidak pernah terakomodir Pak Budi, daripada pelanggan ada PLN ini. Soal standar minimum pelayanan itu ada diatur. Ada. Menteri SDM Makanya bahwa saya dari ada awal kompensasi tadi, yang ya kan? akan diberikan oleh penyedia layanan. PLN dalam hal ini memberikan kompensasi Betul. apabila pemadaman itu berjalan lebih dari 2 jam. Selama ini jalan nggak, Bang Yani? Coba kita tanya Secara ini, Pak sistem, Lukas. secara sistem PLN menjawab ini direstitusikan, dikembalikan pada tagihan listrik, tagihan rekeningnya. Maka oleh karena itu, Bulan berikutnya. bulan berikutnya, oleh karena itu Harusnya, tapi faktanya belum tentu. Mas Budi, fakta itu harus kita juga berikan, yang merupakan kewajiban bagi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu yang Bapak sebutkan, bahwa konsumen berkewajiban untuk ikut memperhatikan itu, membaca secara seksama, mencari jelas. Apabila ada pelanggaran PLN yang dilakukan dan kemudian PLN menyanggupi untuk menggantikan di dalam tagihan berikutnya, maka masyarakat pelanggan harus memperhatikan ada tidak restitusi itu. Loh, kita ini kan jangan lagi membebankan masyarakat ya. Masyarakat luas banyak, Pak. Kalau semua kita menuntut masyarakat yang mengadu, bisa hancur kantor PLN itu, Pak, seperti itu. Begini, Makanya PLN harus berbenah dong, sistem yang transparan. Betul, dan saya sebagainya. setuju. Tapi dalam konteks kita sebagai lembaga konsumen melakukan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat konsumen, saya harus sampaikan bahwa masyarakat konsumen berkewajiban untuk memperhatikan hak-haknya, baik secara tertulis atau tidak, dalam melakukan transaksi pengguna dan penyedia jasa layanan. Saya kira dalam hal ini PLN, kita jangan serahkan pada PLN apakah benar ini nggak diganti, tapi kita nggak perhatikan rekening kita. Seperti kata Pak yang awal tadi, paling tidak ini sosialisasinya harus diperbaiki. Loh, saya saja sebagai DPR belum tahu loh ada marahin Pak, segala macam. panggil dia ke komisi, kan seperti itu. Panggil dia ke komisi, saya setuju. Ya, memang dalam waktu dekat karena representasi DPRD ini harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat, saya setuju. Dan kemudian kawan-kawan di Komisi 4 yang membidang ini lihat, kalau memang pelayanan PLN di daerah Lampung terutama dalam konteks Provinsi Lampung tidak mampu melayani masyarakat Lampung, lakukan pendekatan secara profesional. Ini Bapak General Manager ini tidak mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lampung, silahkan hengkang dari Lampung. Tuh, cocok. Karena masyarakat Lampung, kami mau menyuarakan representasi dari masyarakat Lampung untuk bisa dilayani oleh seorang manajer yang baik. Tapi mungkin kan contohnya itu Bang Syotong, Bang contohnya. Yani, ini kan bukan urusan personal. Ya. Karena profesional. Jadi kemudian mungkin begini, sebentar Pak Muklas. Tadi yang saya tangkap yang disampaikan sama Bang Yani, ini kan masih banyak konsumen ini yang belum paham seperti apa sih metodologi perhitungan tarif listrik itu. Itu ya. Artinya masih banyak informasi yang memang masyarakat itu tidak paham gitu. Nah, ini dari PLN selama ini seperti apa sih? Seumpama memang sosialisasinya kepada masyarakat, contoh ketika ada orang yang merasa diberatkan dengan tagihan listriknya gitu. Dia itu harus melakukan apa? Gitu ya kan? Karena kan sekarang era teknologi ya, semua kan tidak harus ketemu secara physically gitu kan. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Yani, mungkin dari PLN juga menyediakan kanal atau aplikasi lah, supaya mereka ngerti ketika seumpama terjadi pemadaman, oh iya kemarin saya dapat kompensasi sekian, listrik saya pemakaian bulan ini sekian gitu. Nah, kira-kira seperti apa Pak Muklas? Jadi gini ya, terima kasih saran dari Bapak-bapak. Untuk sosialisasi kita sudah melakukan, tapi emang
dirasa kurang dan kurang masif, kami akui ya. Jadi kemarin kami serentak sosialisasi Bang melalui media radio, website, medsos dan lain-lain terkait pembacaan meter mandiri. Sedangkan untuk perhitungan rekening sendiri itu didapatkan dari setan baca sekarang dikurangi setan baca bulan lalu dikali rupiah tarif di sini. Jadi masyarakat bisa menghitung kira-kira pemakaian rekening listrik sendiri. Misal saya ambil contoh, saya membaca di bulan sekarang 1.000, tapi hasil baca saya di bulan lalu 800, berarti kurang lebih pemakaian saya 200 dikali rupiah. Periode bacanya kapan? Itu setiap 8 hari terakhir di akhir bulan. Jadi masyarakat bisa menghitung pemakaian sendiri, termasuk kanal apa yang bisa dilakukan. Sekarang PLN lagi mengembangkan namanya aplikasi PLN Mobile. Di situ bisa ngecek pemakaian, bisa ngecek info pemadaman, info pemeliharaan. Emang sekarang ini masih dalam tahap pengembangan. Insya Allah Bang, dalam waktu dekat ini bisa di launching dan kita akan menuju pelayanan one click service Bang. Jadi satu klik kita bisa ngecek pemakaian berapa, rupiahnya berapa, bisa dilengkapi untuk menu pembayaran, dan ada info pemeliharaan, pemadaman atau kompensasi tadi bisa dicek di situ semua. Nah, jadi kalau begini kan lebih transparan ya Bang. Enak. Kalau sudah ada aplikasi itu, masyarakat kan bisa langsung Ya, berinteraksi gitu. yang saya maksud Bang, insya Allahnya ini ya insya Allah Kapan? Insya Allah Nabi lah. Jangan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jadi Ya, ini kan sebenarnya insya Allah ini gini loh. sering. Saya ini udah berpuluh-puluh tahun di LKI. Andalan PLN itu kan saluran 1, 2, 3. ya Berpuluh-puluh tahun itu tidak ada tren positif bahwa bisa terakomodir semua keluhan masyarakat ini terhadap PLN. Oleh karena itu ya saya harus menyampaikan secara keras, menyampaikan mungkin kata-kata yang memang kurang enak didengar oleh PLN, tapi ini fakta dan mudah-mudahan tidak fitnah. Saya kira kanal-kanal itu perlu dilakukan dan jangan sampai kewajiban menyampaikan pengetahuan, menyampaikan pengumuman, melakukan sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan PLN, kebijakan-kebijakan PLN di bidang pelayanan itu hanya proses legitimasi. siap. Hanya menggugurkan kewajiban PLN dalam rangka memberikan pengumuman kepada masyarakat ini enggak Dan ada. saya agak meragukan juga Pak, karena saya yang DPR saja mengadukan aspirasi masyarakat, iya nggak didengar, tarsok begitu, apalagi masyarakat kan gitu. Ini saya bicara dapil saya di Mesuji Rojiti Utara, Rojiti Timur ini yang KWH belum terpasang. Oh banyak. Banyak sekali. Banyak. Dan ini banyak persoalan dibina, pelanggan baru banyak itu. ini. Tidak diselesaikan. Memang di cabang Lampung Utara ya. Lampung Utara. Banyak itu. Ini karena tidak pas saja. Setuju ini, ini kalau bisa manajernya dengar, tolonglah diselesaikan itu. Iya. Bahaya kalau tidak diselesaikan. Lampung Utara banyak Lampung sekali Utara. keluhan sampai Mas Suji Menggala. Sampai Mesuji Menggala. Dan ini terakhir Ada diskriminasi masyarakat di pelayanan. Pasena sudah mengadukan lagi. KWH tidak terpasang, sudah terdaftar. Apa alasan PLN menahan-nahan? Alasannya ada pelanggaran P2TL sebagai temuannya. Ya keluarkan berita acaranya. Gitu. Masyarakat sudah mau bersedia, Mbak. Tapi PLN ini Memang Pak Budi, menurut pandangan saya, bukan saya ingin membesarkan diri atau apa. Memang dalam konteks yang kita bahas hari ini adalah konteks kewilayahan. betul. Harapan saya bisa hadir pejabat di tingkat wilayah, Bang. Ya, cukup disindir aja ini Ya, maksudnya, disentil. artinya Biar sampai ke artinya secara komprehensif kewilayahan pelayanan ini bisa di-cover oleh wilayah, bisa menyampaikan kebijakan apa yang sudah dilakukan. Ini kan dari cabang Tanjung Karang, maka ada keterbatasan komunikasi ini. Memang Bang Oteng seyogyanya adalah wilayah yang hadir pada obrolan kita siang hari ini. Iya, memang hari ini kita undang itu kepala wilayah ya. Ya. Tapi ya mungkin karena memang situasi COVID juga. ya kan. Jadi banyak yang
masih stay at home, tiarap di rumah. Jadi kegelitik ini saya ini. Ini kegelitik ini. Yang disampaikan jadi pesertanya. gini, Bang Yani. Jadi mungkin rata-rata sekarang kalau usia 50 tahun ke atas lebih bagus dia takut. tiarap di rumah gitu. Lebih parno ya. Lebih aman di rumah. parno. Jadi gini Bang. Bukan Mas, sorry ya Mas. Sorry bukan tidak mengurus. Ya, Rasa hormat ya. dengan Mas lah. Karena dalam konteks dari Dewan tadi beda. Ya, kalau terhadap konteks dari Pak Iwan tadi, saya mohon maaf, bukan domain. Dan memang persoalan penggugatan kenaikan tagihan listrik ini menggejala di Nasional. Jadi nasional dan PLN mobil tadi. hebat Mas dapat kepercayaan dari PLN wilayah untuk mewakili dalam obrolan dari ini. Terus terang saya juga agak nervous ini ketemu orang-orang hebat ini kan. Jadi PLN mobil tadi bukan wacana, sebenarnya sudah bisa diunduh sekarang. Yang saya bilang insya Allah itu update-nya Bang. Jadi sampai dengan hari ini pun sudah bisa. Saya juga sudah pakai nih ya PLN mobil ini Bang. Tapi ini tidak berhenti di sini. Pengembangannya itu terus dilakukan. Insya Allah pengembangan terbaru dalam waktu dekat semoga aja kita targetkan di akhir Juni ini Bang. Ini benar-benar sudah terrealisasi. Jadi bukannya belum ada sama sekali, sudah ada, tapi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan tadi kita terus berkembang. Itu yang selalu kita pengembangkan. Dan aplikasi PLN Mobile ini setiap HP smartphone silahkan di-download lewat Play Store Kalau yang nggak megang HP gimana tuh? Yang nggak bisa main HP? Loh ada Pak. Satu Jadi, rumah kalau kakek, nenek, ya kan? Memang Pak Budi, ya Mas. Memang latar belakang penggunaan teknologi ini berbatas wilayah, ruang dan waktu. Kabupaten terbelakang. Tapi dalam 60 sampai 70% penggunaan Android itu ada di kabupaten, karena latar belakang sosial, pendidikan dan ekonomi, maka penggunaan Android ini bagi masyarakat yang menengah ke bawah, latar pendidikan dan ekonomi, digunakan untuk sarana hiburan, tidak untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, sarana informasi positif dalam kemasyarakatan. Ini kelemahannya di masyarakat menengah ke bawah ya, Pak Bang Otang. Dia tidak sadar bahwa channel-channel pendidikan, channel-channel informasi itu yang harus ditelusuri, berita-berita itu yang, tapi dangdut hiburan itu yang lebih mereka minati karena pertimbangan kota dan sebagainya, Bang Syota. Artinya maka menurut saya setuju dengan Bang Budi bahwa efektivitas komunikasi PLN dengan masyarakat harus dilapis dengan media sosialisasi lain. Yang lain, jangan cuma mengandalkan Agent itu. sosialisasi ini bisa melalui rayon terdekat masyarakat memberikan surat yang memang tidak terjangkau oleh sistem teknologi kita, Bang Otang. Ini masukan Bang Budi. Siap. Betul. Jadi kita menyediakan posko-posko pengaduan itu tidak hanya lewat media HP ya. Kami di posko tadi. Saya ini belum pernah lihat posko. Di mana posko? Di rayon-rayon terdekat. Oke. Di Jadi, OLP terdekat juga sudah kita sediakan. Kalau tidak salah kemarin saya ada baca pengumuman terbaru di masa COVID kemarin itu kan, kalau untuk listrik dengan kapasitas 450 900 kalau tidak salah kan 3 bulan disubsidi sama pemerintah. Ya, sampai di bulan Juni ya. Ya. Sampai bulan Juni. Nah, ini ada edaran terbaru katanya itu subsidi berlanjut sampai di bulan September. Ya. Nah, itu benar nggak sama yang tadi disampaikan sama Pak Budi juga soal posko-posko pengaduan itu? Ya. Di mana saja masyarakat bisa mengakses itu gitu. Tapi sebentar sebelum dijawab ya, kita break dulu sesi pertama, nanti kita lanjut sesi kedua.